Jadi cyber bullying relasional itu tuh kan suatu tindakan sistematis. Jadi kayak tersistematis yang dilakuin sama orang yang memiliki power yang lebih tinggi kan. Maksudnya tuh ya tadi bilang kan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Wonder Home Podcast. Sekali lagi kita akan berbincang dengan wisudawan baru dari S3 Psikologi Pendidikan Islam, Bu Fitri Feliana. Dr. Fitri Feliana sudah dokter sekarang. Alhamdulillah. Gimana Bu Fitri? Ya, alhamdulillah disyukurin kan. Ya tadi saya bilang nggak pernah bermimpi jadi sesuatu yang sampai tingkat ini, cuman karena kesempatan sama qadarullah itu. Dan kemarin rasanya ini kan kemarin dinobatkan waktu di yudisium dipanggil sebagai lulusan terbaik program doktor. Terus kemudian waktu wisuda itu bawa banner itu kami berjilbab dan kami berprestasi kan sebagai mahasiswa terbaik gitu. Gimana rasanya itu? Apa ya Pak Sifah, kalau dibilang bangga sebenarnya enggak ya, biasa aja. Cuman karena kali kedua dikasih kesempatan penghargaan ini di dua strata kan, dulu S2. Dulu S2. Iya, S2 di UAD. Di UAD. Nah, kemudian ya ini yang ketiga, ini di strata S3 dikasih kesempatan lagi gitu kan. Nah, alhamdulillah. Ya bisa mewakili paling enggak kan, biar bisa motivasi. Terutama sebenarnya enggak muluk-muluk, motivasinya untuk role model untuk anak-anak. Itu aja. Cuman kalau bisa menginspirasi orang lain ya alhamdulillah gitu kan. Iya tentunya lah. Cuman ya bagi saya itu ya learning by doing aja. Iya bisa karena belajar kan, mau belajar intinya. Ini tantangan terutama ini ya. Ini bukan kenapa bukan motif apa-apa. Artinya kan sebagai seorang perempuan lah terutama ya. Perempuan itu kan perannya macam-macam. Tadi kita sedikit bincang gitu. Bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi juga sebagai ibu, sebagai istri gitu. Gimana itu bisa mengelola diri gitu, menyelesaikan studi juga dengan kualitas terbaik yang bisa Bu Feli berikan gitu. Mungkin kalau bisa dikasih tips gitu kan untuk pengalaman pribadi. Ya satu, lebih dekat sama Allah. Itu pertama. Kemudian bisa ngebalancein waktu ya antara peran sebagai istri, sebagai ibu, mahasiswa, kalaupun misalnya kerja. Dan alhamdulillah mungkin kalau saya terbantu karena karirnya ditunda sementara karena tugas belajar seperti itu kan. Nah jadi harus bisa membagi waktu aja sebaik mungkin. Jadi ketika waktu 24 jam itu ya emang ada space atau udah dibagi-bagi gitu waktunya. Antara pagi itu harus saya masak loh. Segini gitu saya ya? masak nggak? Iya saya nggak. Masak untuk anak-anak atau keluarga untuk gitu. Untuk keluarga tuh saya masak. Maksudnya bener-bener ibu rumah tangga. Kalau di rumah jadi ibu rumah tangga gitu. Kalau di rumah jadi ibu rumah tangga ya, kalau di sekolah jadi mahasiswa, bener-bener mahasiswa. Di tempat kerja ya jadi wanita karir gitu kan. Kalau lagi sama anak-anak ya sebisanya itu tuh ngajarin anak, nyempetin ngajarin anak. Alhamdulillah kan, maksudnya alhamdulillah disyukurin gitu, dititipin sama Allah anak yang bisa diatur seperti itu kan. Maksudnya tapi emang itu dari awal tuh memang udah disiplinin dari kecil. Satu apapun gitu ya, maksudnya disiplin, mulai dari dekat dengan Allah, disiplin ngatur waktu tadi itu. Terus diajarin kemandirian. Diajarin kemandirian anak-anaknya. Tinggal untuk menumbuhkan empati seperti itu kan, pelan-pelan gitu kan, karena nggak mungkin kalau anak kecil bisa. Kemudian kalau bapaknya kan sibuk juga, nah otomatis kalau ketika dia di rumah ya harus dilayanin juga gitu kan sebisanya. Ya seperti itu. Pokoknya memang nggak semua perempuan bisa multitasking atau talent kayak gitu tuh emang susah gitu kan. Berat sebenarnya, tapi kalau saya menjalanin itu enjoy gitu kan, terus dinikmatin, kemudian balik lagi tadi, niatnya itu ya udah karena Allah udah gitu. Termasuk termasuk ngejalanin sekolah, belajar di Jogja gitu dari S2 sampai S3 gini, emang diniatin ya udah itu karena Allah udah.
gitu ya. Apapun hasilnya karena Allah. Gitu aja. Itu faktor pendorong yang kuat ya. Apalagi kalau Bu Feli kan juga bukan artinya secara karir, secara kepegawaian itu kan beda jauh. Birokrasi gitu, bukan akademik gitu. Tapi transisi ke akademik itu ada tantangan nggak di situ? Ada. Udah pasti kan tadi jelas saya singgung di awal gitu kan ada. Mungkin karena kali kalau McEvoy gitu kan ada di psikologi gitu kan teori motivasi. Nah, itu kan ada beberapa ciri kepribadian yang dia suka melampaui batas kemampuannya gitu. Nah, mungkin ketika belajar gitu tuh baru memahamin saya tuh ada di stage ini gitu kan. Nah, jadi ketika punya tipikal seperti itu. Jadi ketika menjalani sesuatu itu di zona nyaman tuh kayak nggak ada sesuatu loncatan gitu tuh saya tuh merasa hambar gitu kan. Jadi ketika itu ya udah aku harus punya sesuatu yang bisa ditunjukin yang paling enggak memenuhi keinginan pribadi. Bukan aktualisasi diri enggak ya. Kalau dibilang aktualisasi diri gitu belum sampai hari ini. Nah, kalau boleh cerita gitu kan. Satu perjuangkan hati gitu kan. Setelah selesai S2 terus dikasih penghargaan seperti itu, tapi saya belum bisa ngerasa bermanfaat. Waktu itu penghargaan sebagai lulusan terbaik juga. Alhamdulillah gitu kan. Nah, terus tidak bisa bermanfaat gitu kan ilmunya tuh. Kayaknya saya bisa memberi sesuatu untuk orang lain, tapi kenapa kok belum nyampe gitu kan. Belum nyampe. Nah, terus sempat dialihkan, ya udah deh memberi nggak usah lewat ilmu, yang beri punya gitu kan. Apa aja gitu kan yang bisa dilakuin gitu kan. Ya udah sempat seperti itu. Sampai pernah nangis, kenapa ya ngomong gitu sama suami kan, atau saya punya teman gitu kan. Maksudnya teman sekolah sama-sama di S2 tapi dia bisa berkembang luar biasa, bisa bikin biro, terus kemudian buat rumah pendampingan seperti itu. Dan padahal saya tahu kualitasnya seperti apa, kemampuannya itu, mohon maaf seperti itu. Cuman ya itu di situ kan kalau suatu secara manusiawi ya Pak, maksudnya kan kadang-kadang kan kita manusia punya keinginan juga seperti itu kan ya. Cuman ya udah deh, mungkin belum jalannya, ya udah diterima gitu kan. Lebih legowo gitu kalau kata orang Jawa kan, ngejalanin sesuatu udah. Nah, akhirnya sampai di titik sekolah ini ya awalnya mungkin Mas Evan tahu di awal malu ya kalau cerita sekarang ya. Ya kan sudah yang lalu lah udah. Nah, di awal tuh saya sempat mengundurkan diri. Oh gitu. Iya, di awal semester saya sempat mau mengundurkan diri karena tadi manajemen waktu untuk ngelakonin beberapa peran seperti itu. Betul, okay. Itu tuh susah. Itu masa-masa transisi ya, masa kritis yang ya tadi yang istilah Bu Feli itu setelah zona nyaman kan ingin didobrak ya dong. Setelah melampaui zona nyaman kan mesti ada itu tadi goncangan-goncangannya itu. Iya, lalu sampai drastis turun berat badan seperti itu, nggak tidur semuanya, belum ngurus anak. Kan saya nggak pernah lepas kalau untuk anak, kalau untuk ngajarin seperti itu, belajar itu nggak pernah lepas. Lalu menyempatkan diri berperan di rumah ya untuk ngajarin anak gitu, itu tetap ngelayanin. Tadi masak segala macam itu tetap tak layanin. Walaupun ada yang bantu di rumah, yang urusan itu nggak dilepas ke yang bantu. Enggak. Emang nggak pernah kayak gitu untuk urusan dapur sama urusan anak. Dari dulu tuh seperti itu. Capek sih kalau misalnya ini enggak. Jadi memang tadi itu S3 ini adalah salah satunya adalah untuk mempush diri agar melampaui batas tadi itu. Sebenarnya itu karena ngerasa ini di karir kayaknya udah gini-gini aja intinya kayak gitu kan. Terus rutinitasnya gitu ya. Hampir sama. Terus kalaupun memang ada dikasih kepercayaan seperti itu, ya kan udah tahu kerjanya bakalan begitu-gitu aja intinya seperti itu. Nah, terus satu tadi kecapean nggak ya yang tadi keinginan untuk bermanfaat. Keinginan untuk bermanfaat, untuk memaksimalkan manfaat itu gimana caranya? Salah satunya adalah ini. Jadi gitu. Nah, mungkin ya kebetulan di daerah saya walaupun kampung ya Pak Sipa ya. Dari Bengkulu ya. Banyak juga sih mungkin yang sekolah tinggi tuh banyak, yang
udah dokter tuh banyak, maksudnya dokter tuh juga banyak, maksudnya banyak orang Bengkulu di daerah banyak. Ya, jadi maksudku, iya jadi mungkin ya aku ngerasa ilmuku tuh baru secuil gitu kan, jadi nggak seberapa, jadi wajar gitu kan. Ya udah, terus dikasih kesempatan sekolah. Terus di awal-awal kan sempat ketemu sama Pak Irut. Pak Irut kan ini bimbingan pembimbing perdua. Pembimbing waktu master. Iya. Nah itu kan aku sempat kan ngomong bilang ke Pak Irut kan, kamu kenapa sekolah lagi gitu kan? Katanya mau karir gitu kan. Katanya mau bikin sekolah gitu kan di sana. Terus akhirnya apa ya Pak? Kayaknya aku tuh masih ada yang kurang dalam hidupku gitu kan, kayaknya kurang bisa bermanfaat untuk orang lain. Belum tuntas kalau belum tuntas, ya udah mau doanya aja gitu kan. Ya udah gitu. Nah kemudian setelah masuk S3 berproses dengan lika-liku up and down ya tadi. Iya pasti itu. Terus akhirnya menemukan satu topik penelitian yang menurut saya sangat menarik ya. Bu Feli menulis tentang pengaruh kepribadian extraversion, konformitas teman sebaya, dan iklim sekolah terhadap perilaku bullying relasional pada siswa madrasah. Ini memilih topik ini ada cerita di baliknya semacam apa tuh? Kenapa topik itu yang? Pastinya pertama ada Mungkin itu tadi akhlaknya saya berubah sedikit setelah saya tinggal di Jogja. Ada kemirisan hati ketika melihat dunia pendidikan itu yang udah ngalamin kekerasan gitu ya Pak ya, salah satunya itu tuh bullying secara umum. Nah kemudian kan macam-macam bullying itu tadi ya, ada secara fisik, verbal, terus kemudian cyber fisik, verbal, cyber bullying. Iya, terus relasional ini nih salah satu bullying yang jarang dilihat. Sebenarnya sering terjadi, tetapi tidak follow up sama pihak sekolah. Terkadang seperti itu. Nah kemudian kenapa dikaitkan sama iklim sekolah itu tadi, karena beberapa sekolah ya itu apalagi fenomena belakangan itu yang begitu menyakitkan kalau saya bilang ya. Karena apalagi dunia pendidikan harusnya madrasah atau pesantren seperti itu kan Islamnya kuat tuh. Betul. Padahal kalau secara Islam kita diajarin untuk nggak membuli, karena kan siapa yang dibully itu belum tentu maksudnya nggak baik, mungkin dia yang lebih baik dibanding kita gitu kan. Nah terus ya udah fenomenanya makin naik kan, sampai kemarin yang dimana tuh di Gontor sampai ada yang meninggal seperti itu kan. Terus kemudian baru-baru ini kan kejadian kan yang di FK. Oh ya, apa itu namanya spesialis? Yap. Kayak dokter spesialis ya, itu. Seperti itu kan di FK, maksudnya. Berarti kan ini masalah. Itu maksudnya dalam kategori bullying relasional itu tadi? Ya di awal itu karena senioritas. Oke. Bisa sedikit diterangkan apa bullying relasional itu yang membedakan dengan yang bullying yang fisik, yang verbal sama yang jadi bullying relasional itu tuh kan suatu tindakan sistematis. Jadi kayak tersistematis yang dilakuin sama orang yang memiliki power yang lebih tinggi kan. Maksudnya tuh ya tadi bilang kan, dalam satu kelompok otomatis kan ada senior atau junior. Nah kemudian tapi dia nggak tampak. Bullyingnya itu nggak kelihatan kan, kalau fisik langsung kelihatan anaknya luka seperti itu kan, atau fisiknya tuh berdampak gitu, atau verbal kan bisa kedengeran. Nah kalau ini berbedanya, atau cyber kan bisa dilacak lewat jejaknya media. Nah kemudian kalau relasional ini nih memang secara langsung, tetapi uniknya itu berbahaya, malah itu kan bikin anak tuh yang sampai depresi. Ini kasus satu di daerah saya itu anak SMA. Jadi itu pernah diminta sama dokter anak gitu kan, karena kan anaknya sering sakit-sakitan. Nah ternyata mengalami bullying relasional itu. Terus saya diminta waktu itu kan untuk terapi lah, itu pendampingan seperti itu kan sama keluarganya. Itu kenapa gitu kan, anak itu kenapa, dan ternyata emang itu berdampaknya karena dia terus dikucilkan, salah satunya contohnya. Kemudian glitter mata kayak gitu aja tuh dari jauh tuh termasuk bullying relasional loh. Oh gitu ya. melototin atau apa atau anak-anak zaman now ini meledek, kan anak-anak zaman now tuh
kalau misalnya agak BB misal gitu, jadi nggak mau dekat. Nah iya gitu, apalagi kalau di pesantren nih, kan nggak semua background anak yang telaten, maksudnya mandiri, katanya mandiri. Ada yang sampai utuh gitu kan, dijauhin sama temennya dengan sengaja. Nah jadi kan dia ngerasa sendiri. Ketika dia sendiri kan dia nggak ada tempat untuk berpegang. Nah itu yang menyebabkan dia ngerasa, apalagi di pesantren orang tuanya jauh, kemudian teman-temannya menjauhin, ngerasa dikucilin, terus dia di sana dituntut dengan beberapa tuntutan pendidikan ya, apalah segala macam. Tuntutan akademiknya, tuntutan kemandirian, macam-macam. Iya, gitu. Nah akhirnya anaknya ngerasa sendiri, terus dia murung. Itu yang menyebabkan kena mentalnya sampai depresi gitu kan, atau dia sulit tidur awalnya, pusing, kayak gitu. Dan itu lama, berjangkanya lama. Karena terus-menerus jadi mengendap gitu lama gitu ya. Dan impact itu bisa sampai mungkin dia sampai tua gitu, sampai dewasa tuh susah. Jadi itu lebih susah. Berpengaruh, terbawa sampai tuanya gitu ya. Ini kalau misalnya kalau bullying fisik kan kalau diobatin sembuh tuh, paling impactnya tuh anak itu bakalan jadi temperamen, karena dia ngerasa, atau dia murung. Tapi jarang kalau bullying fisik itu rata-rata setelah dia sembuh, mungkin bisa jadi kalau anaknya pemberontak dia malah balas jadi next 2 tahun 5 tahun kemudian jadi pembuli. juga. Iya, jadi pembuli. Nah kemudian kalau berbeda dengan misalnya verbal, dia suka ngejek juga jatuhnya kan, ngejek-ngejekin anak orang seperti itu. Nah kalau cyber kan dijejak, apalagi kan mudah dipantau gitu kan, dari pihak sekolah maupun orang tua. Ini lebih tidak langsung, nggak terlihat, tapi dampaknya itu jangka panjang juga, sampai panjang gitu ya. Itu saya berbicara nggak hanya berdasarkan pengalaman di luar ya Pak, tapi itu kan juga ada penelitian. Nah yang potensial, tempat-tempat yang potensial terjadi bullying relasional tadi disebutkan ya. Salah satunya yang berasrama, pesantren, begitu-begitu ya. Iya, yang berasrama ataupun yang ya kalau kayak di dunia kuliah seperti itu kan yang terjadi kan, kalau salah satu yang lagi marak ini kan ya kedokteran kayak gitu kan, mereka kan lebih interaksinya lebih lama kan. Betul. Mereka di kelompok itu. Ya mungkin juga termasuk di program doktoral pembimbing dengan dengan yang dibimbing gitu nggak? Ya secara nggak langsung mungkin iya, cuman mungkin ya nggak terlalu ya. Tapi kalau intensitas pertemuan, interaksinya itu sering, kuat gitu tuh potensial itu tadi terjadi ya. Nah sempat dikoreksi nih sama Prof. Heru, yang tadi yang Pak Sipa klik tentang kepribadian. Kan memang iya, makanya uniknya itu kenapa ngambil kepribadian itu, nggak semua anak yang memiliki kepribadian extraversion itu pembuli. Ya pasti enggak lah. Cuman banyak positif dan negatifnya kan. Punya pribadi seperti itu kan positif negatifnya juga ada. Tapi ketika budaya itu lebih kencang, stimulus yang lebih kencang, itu otomatis kan berubah kepribadian anak. Kadang-kadang ya kayak apa namanya itu teorinya Maslow sebenarnya itu kan mempengaruhi antara stimulus, reward itu kan mempengaruhi semua di satu kelompok atau iklim. Jadi bullying relasional, terus kemudian salah satu variabelnya yang diteliti itu adalah kepribadian extraversion itu ya. Salah satu iklim sekolah. Extraversion itu yang yang open, yang talkatif gitu ya. Yang seperti itu. Kenapa yang ya tadi itu kepribadian ini yang dijadikan salah satu variabelnya yang mempengaruhi pada bullying relasional itu tadi? Jadi kalau dari penelitian itu kan pernah penelitian di Jogja sendiri, tapi bukan mahasiswa, bukan di sekolah yang berasrama, tapi di sekolah umum. Itu tuh memang pengaruh terbesar terhadap perilaku bullying itu tuh memang kepribadian extraversion. Kenapa begitu? Karena anak-anak yang mudah bergaul, terus dia mudah open kayak gitu kan, otomatis kan energinya itu lebih tuh. Energinya lebih, semangatnya lebih meluap-luap, melimpah gitu, tumpah gitu sampai. Terus dia pasti pengen apalagi anak remaja gitu. Jadi pengen kelihatan ya
pengakuan secara sosial, status secara sosial. Ya kadang-kadang kan anak-anak ini belum terarahnya itu, apalagi kalau orang tua nggak ngarahin gitu kan. Salah. Kerennya dia itu tuh ya sebagai ini ya udah aku hebatnya ya kadang-kadang salahnya ngebully gitu kan, salah satu contohnya ngebully intinya seperti itu kan. Jadi ngisengin biar terkenal gitu, jadi tren di antara kelompoknya itu terkadang itu yang mempengaruhi. Kemudian tapi nggak serta-merta yang memiliki kepribadian itu dia pembuli otomatis jadi pembuli gitu enggak mesti. Tapi itu tetap tergantung iklim sekolahnya sama tempat dia teman-temannya, konformitas dengan teman-temannya tadi itu. Kalau dia berteman yang baik ya insya Allah ya bisa berkurang seperti itu, atau iklimnya juga baik. Namun kalau misalnya iklimnya tidak memantau gitu secara intens, kemudian kompon pertemanannya juga sedikit buruk, ya bisa aja makin jadi. Misalnya gini, katakan di sebuah pondok ini yang mondok di situ tuh kebetulan misalnya punya kepribadian extraversion. Ini anak yang dipesantrenkan di tempat itu dia juga anak dari kiai entah dari di mana gitu misalnya. Otomatis secara status kan dia sudah wah lah gitu ya, sudah wah gitu. Terus kemudian dia juga orang-orangnya tadi itu pintar ngomong, pintar cari teman, berteman dan segala macam gitu. Dan kemudian ada yang jadi korban dalam pengertian itu tadi, dicengin, jangan temanin itu anak itu, siapa sih dia dan segala macamnya lagi gitu loh. Nah, agar pembulian yang semacam itu tidak terjadi, yang perlu diperkuat apanya? Oke, ini kepribadiannya sudah potensial untuk bisa menimbulkan bullying relasional tadi itu. Iklim sekolahnya kah atau teman sebayanya yang diperkuat? Iklim salah satunya kalau memang itu satu iklim sekolah. Kemudian itu kan kalau di keterlibatan dari iklim sekolah otomatis kan balik ke agama ya. Nah terkadang kan sentuhan agama itu kan di luar batas kemampuan kita manusia ini ya. Ketika memang anak itu tuh lebih dekat sama Allah, kadang-kadang kan dia tersentuh sendiri hatinya, yang menggerakkan hati itu kan karena Allah gitu kan ya. Jadi ketika dia pengen melakukan sesuatu yang di luar sosial yang buruk gitu kan, jadi dia ini dengan lebih dekat sama Allah kadang-kadang kan punya teguran sendiri, ngerasa takut dosa itu kan bisa aja kayak gitu kan, akhirnya mengingatkan dia atau anak biar enggak melakukan sesuatu. Tapi menurut saya kalau dari hasil disertasi itu kemarin, penelitian itu lebih iklimnya dulu yang harus dibangun yang baik gitu, emang iklimnya dulu. Setelah iklim sekolahnya yang membangun yang lebih baik gitu kan, nanti anak-anak kan tertatah tuh untuk terbiasa. Ya memang nggak semudah menggalikan telapak tangan gitu kan. Buktinya sampai hari ini pun masalah ini nggak selesai-selesai. Secara pendidikan gitu kan nggak selesai. Nah makanya kenapa saya punya ide itu tuh diawali cari gap. Nah ketika sebelum menulis itu kan tentang bullying itu udah banyak banget penelitiannya itu kan, udah ribuan, mau di kasusnya banyak, penelitiannya banyak, mau di luar negeri mau di dalam negeri, ini kan udah banyak banget. Jadi ketika itu ini banyak banget, ini nggak ada sesuatu yang bisa dimanfaatin gitu kan. Nah terus ya itu dia alhamdulillah dikasih kesempatan belajar sama prodi PPI. Nah, walaupun saya nggak ngikut Saincamp kemarin kan, saya bisa transfer call sama teman-teman, belajar secara privat sama teman. Ya tadi Pak, karena saya multiperan seperti itu kan, kadang-kadang nggak bisa ngikutin yang Saincamp seperti itu tuh saya nggak bisa terus terang aja. Jadi ketika ada teman yang ngikut, nah itu otomatis alhamdulillah dapat teman-teman yang baik di PPI kan, dapat teman yang baik, jadi transfer ya ilmunya gitu, nanti ini gitu kan ya. Terus mereka transfer ilmunya, terus ngajarin ya lo nih lah ngolah sendiri gitu kan ya, ketemu. Bagus asal transfernya itu tidak semuanya dilepaskan dan kemudian hilang dari dirinya sendiri yang pentransfer tadi itu. Maksudnya yang jangan sampai yang ikut science camp malah nggak dapat. Nah itu kalau itu balik
Kalau itu balik lagi tadi ke personalnya. Saya nggak bisa jamin ya. Cuman saya terus terang aja berada di sini, duduk di sini, kemarin dikasih penghargaan itu tuh nggak lepas dari social support. Social support juga. Benar, ya. Itu salah satu social support dari teman-teman karena ya tadi bilang. Tadi pas tanya kan kenapa bisa gitu kan bagi waktu itu sebenarnya nggak lepas dari social support itu karena mereka juga itu mana ada bisa saya dapat ilmu itu kalau mereka nggak mau ngasih transfer ilmunya ke saya gitu kan. Nah itu karena mereka baik aja kan ngasih pengertian. Ayo udah nih sibuk banget gitu kan kasihan emak-emak satu ini kan. Iya orang baik dipertemukan dengan orang-orang baik juga. Alhamdulillah. Ya terus udah akhirnya berani nulis belajar. Nah di situ waktu itu kan 1 bulan ngolah. Mulai belajar nulis itu tuh akhirnya yang terbit di Prosiding itu kan. Nah itu tuh 1 bulan buat dari jurnal cari gap seperti itu kan ketemu lah itu bullying relasional. Makanya yang ngajarin malah bingung. Dapat dari mana? Itu kok aneh-anehan gitu kan. Aku tuh belajar dari kalian ya gitu ini kan toolsnya dari mereka. Dari mereka toolsnya tuh dari mereka. Nah jadi ini loh kayak gini loh cari gapnya itu tuh seperti ini gapnya bagian seperti ini ya tak jelasin kan. Ya udah deh tapi tadi balik ke personalnya kan udah jelasin ya mungkin belum fokus masih muda bisa jadi kayak gitu. Dan belum mendesak atau terdesak oleh yang lain-lain. Oleh yang lain-lain gitu. Nah iya. Gitu ya. Menarik memang nendang itu apa itu istilah bullying relasional itu tadi kepribadian extraversion gitu. Tapi balik ke iklim sekolah tadi itu. Let's say tadi disebutkan misalnya pesantren yang lama pun. Let's say Gontor atau pesantren tradisional nggak harus Gontor. Mereka kan sudah punya sistem yang iklim sekolahnya to the best of their knowledge, sepengetahuan mereka ini yang terbaik. Dan ini sudah terbukti menghasilkan banyak sekali alumnus yang sukses, berhasil gitu. Tapi seiring perjalanan waktu, ternyata iklim sekolah yang semacam itu nggak cocok lagi untuk generasi-generasi sekarang gitu. Apa yang harus dikerjakan oleh para pengelola pesantren, pendidikan berbasis asrama yang semacam itu agar relevan dengan generasi baru gitu. Iya. Jadi ini kalau dari sudut pandang saya sendiri yang ngelihat perbedaan Gen Z ya. Kalau sekarang ini kan lebih ke Gen Z. Mereka kan lebih ke digital sekarang. Meleknya ya baru turun ke dunia udah tahu gitu kan namanya gadget gitu kan intinya seperti itu. Jadi mungkin kalau dulu ya memang bagus. Kita aja ngerasain ya Pak Sipa ya mungkin walaupun berbeda sedikit gitu kan. Jauh. Ya maksudnya ngerasain banget kan perbedaan cara kita dididik terus sama sekarang itu berbeda. Kalau menurut saya ya kita sebagai kalau sebagai pihak sekolah ya otomatis belajarnya itu jangan tradisional ya mungkin ya kalau misalnya di pesantren itu kemarin tuh jadi masukan juga kan di tempat saya penelitian jadi tidak hanya mengajarkan sistem secara tradisional atau salaf gitu seperti itu kan yang hanya berhubungan dengan tuntutan hafalan tahfiz seperti itu tapi juga harus ada pendekatan seperti dari melek digital itu tadi kan pembelajaran literasi juga harus dirubah sedikit jadi ketika pembelajaran kalau bisa juga melibatkan beberapa IT gitu kan maksudnya menggunakan kayak layar seperti itu tuh sentuh segala macam jadi anak-anak tuh kan kayaknya ada sesuatu yang sesuai gennya lah ya sesuai zaman mereka sesuai mereka native secara digital itu kan iya itu tuh kan emang harus terus penegurannya kan pasti berbeda lagi balik lagi ke kepribadian kan beda kalau kita dulu pas dilihat pakai mata melek dikit udah takut nih kalau sekarang mah enggak kan jadi kan lebih ke harus open kan ada keterbukaan antara dibilang nggak ada jarak antara orang tua sama anak tetapi tetap harus punya sopan santun gitu kan tanggung jawab itu tuh ya harus ada parenting seperti itu ya salah satunya parenting karena nggak semua terkadang kan nggak bisa lagi lah kalau misalnya sekolah itu menerapkan kayak pendidikan kayak seperti dulu kan. Nah jadi sekarang itu kayak lebih pendekatannya itu ya
Ya seperti kayak teman sebaya, lebih banyak dialog gitu ya. Kalau zaman saya kan di pesantren itu misalnya ya belum ada HP ya, nggak boleh ada tape recorder, nggak boleh radio, nggak boleh nonton TV kan gitu-gitu ya. Teknologi zaman itu. Teknologi zaman itu. Terus kemudian dikasih buku udah gitu, diapalin atau dicatat ulang. Terus kemudian nanti instruksi kiai, instruksi guru harus dilaksanakan. Nggak ada negosiasi gitu. Betul. Kalau nggak dilaksanakan kena hukuman, hukumannya disiram air comberan atau apa kan gitu-gitu. Ya itu salah satunya. Makanya anak sekarang nggak bisa gitu kan. Nggak, makanya kemarin ketika pas pulang kayak gitu kan diminta seperti itu, saya mau menyarankan lebih ke arah sana. Jadi pendekatannya itu tuh berbeda dengan dulu. Baik itu tentang pendisiplinan anak itu pun juga nggak bisa secara langsung kayak gitu kan ya. Anak sekarang tuh rata-rata nggak mau langsung ditegur di depan teman-teman. Maksudnya lebih dia nanti bakalan menjadi pemberontak lagi seperti itu kan. Nah kemudian tadi kalau untuk literasinya emang harus ada perubahan. Mulai tik kayak gitu kan, kalau tik diperkenalkan walaupun di pesantren harus dikenalin tentang informatika. Jadi mereka mungkin lebih ada sesuatu. Gitu ya, secara toolsnya ada update secara teknologi, secara TIK-nya tadi itu. Terus kemudian juga secara pendekatan juga mesti berubah disesuaikan dengan psikologi anak sekarang ya gitu. Oke. Nah terus kemudian variabel yang ketiga soal konformitas teman sebaya. Kalau itu gimana itu pengaruhnya ke bullying rasional, apa konformitasnya itu? Konformitas itu tuh kalau misalnya kadang-kadang kan ada yang sesuai norma dengan tidak sesuai norma. Ketika misalnya anak-anak itu tidak sesuai norma sosial, melakukan sesuatu tidak sesuai norma sosial, otomatis kan dia disenangin tuh kalau yang negatif. Nah, tapi kalau ketika memang ngelakonin yang sesuai norma sosial, ya kalau positif ya dia baik-baik aja, berada di zona nyaman. Tapi kalau yang negatif ya dibalik seperti itu. Jadi anak-anak yang suka membuli ya harus ikutin aturan pembuli. Seperti itu aturan pembuli. Nah, dia yang bikin aturan. Mereka itu kalau mau masih tetap di barengan mereka. Nah, tapi kalau misalnya enggak, ya harus keluar seperti itu dari itu tuh. Kalau mau ada di circle mereka, di istilahnya geng mereka gitu, geng pembulia dengan para pengikutnya ini tadi ya mesti ngikutin aturan mereka gitu. Kalau tidak akan dikucilkan gitu kira-kira ya. Jadi dia jadi korban juga nanti seperti itu. Jadi semakin tinggi tekanan atau konformitas teman sebayanya itu ya semakin tinggi intinya perilaku bullying relasional. Gitu. Yang potensial ini kan tadi dari sisi para pelakunya ya, kepribadian, iklim sekolah sampai konformitasnya. Yang potensial menjadi korbannya model kepribadian atau model anak-anak yang seperti apa dan bagaimana kemudian dia bisa membekali dirinya dengan kemampuan agar tahan menghadapi potensi bullying relasional itu. Ya sebenarnya itu tuh nggak mesti harus yang kepribadian introvert ya, bisa aja kan extrovert juga bisa kena gitu kan. Tapi pembekalannya tadi satu yang saya tanamin, salah satunya tadi harus punya value. Ya dia paling nggak dia harus punya prestasi atau nunjukin kalau dia tuh punya sesuatu yang bisa gitu kan, ngebentengin dirinya. Itu aja sih. Dia punya sesuatu yang dibanggakan. Otomatis gitu. Iya, otomatis kan anak-anak tuh kalau misalnya nih anak nih udah punya value kan, ya nggak akan berani dong. Walaupun tadinya dia introvert. Nah, ini anak saya introvert yang pertama. Tapi karena saya memang ngajarin kamu harus punya value. Ketika kamu punya value, teman-teman kamu walaupun kamu punya kekurangan, insya Allah kamu nggak akan dibully. Dan alhamdulillah iya. Gitu karena ya. Dia punya sesuatu, otomatis kan temennya nggak berani. Paling beraninya aku minta tolong dong ini, gitu-gitu kan. Gitu ya. Apa kalau konteks putra atau putri? Putranya Bu Feli itu harus punya prestasi. Ya. Terus kalaupun memang satu lagi diajarin harus ada saling menghargai. Nah, ketika dan kamu ininya kalau ketika ada yang mau berusaha
kamu harus tegur gitu, tentu tegas. Tegas bukan berarti kasar gitu kan atau keras. Firm gitu ya, tegas, firm apa yang posisi dia di mana gitu ya. Ya, saya ingat ada juga teman tetangga saya itu ya berasrama sekolahnya, dia ya bahasa Arab dan baca kitabnya nggak sebagus teman-teman yang lain, kemudian dibully, dikucilkan dan segala macam. Pembalasan dia juga kayak gitu, dia mati-matian belajar hafalan Quran dan segala macam. Ujung-ujungnya dia yang dapat beasiswa ke luar negeri. Iya gitu. Gitu ya. Tapi juga ada kadang begini, yang bully itu kan bukan rata-rata, mungkin merasa dia sebagai gini, justru karena inferioritas terhadap kok dia punya prestasi ya, agar saya juga bisa setara dengan dia gitu kira-kira. Saya tampilkan wajah yang tadi itu, wajah yang firm, yang tegas, yang kasar, atau yang untuk membuli dia, untuk mengecilkan pesaingnya gitu. Kadang gitu juga ya. Tapi juga ngaruh sama pendekatan orang tua juga sih Pak. Kadang-kadang anak-anak kalau misalnya itu pokoknya sebagai orang tua ataupun pihak sekolah itu tuh nggak boleh ada diskriminasi sih, lebih tepatnya ke sana. Kadang-kadang diskriminasi itu tuh harus dihilangkan, baik itu misalnya anak yang pintar atau enggak gitu, terus sedang itu harus sama. Jadi ketika di kelas ya sebisa-bisa mereka sama. Betul. Makanya sekarang tuh sebenarnya ada baiknya juga sih program yang nggak menunjukkan prestasi. Untuk anak itu kan ada kan kurikulum Merdeka kayak ini kan nggak ada prestasi untuk anak kan, lebih ke kemampuan. Maksudnya prestasi itu prestasi kayak ranking gitu kan sudah nggak ada ya, kalau nggak salah kan? Udah nggak ada. Alhamdulillah. Jadi kan anak-anak kan lebih nggak tahu ya. Nah seperti itu kan nggak tahu nih anak ini, cuma taunya dia bisa gini-gini nih. Kan masing-masing anak juga pasti dia punya kelebihan di satu sisi, mungkin tidak di sisi yang lain. Itu dong. Kan mesti masing-masing itu punya keistimewaannya masing-masing. Nggak bisa maksain harus istimewa semua. Iya. Oke, gitu Bu Feli ya. Makasih sudah sharing tentang disertasinya, tentang perjalanan akademiknya tadi itu. Alhamdulillah. Terima kasih juga, maksudnya udah disempatin belajar di UMY gitu ya, khususnya PPI. Saya tadi pesannya yang tadinya saya nggak bisa nulis sesuatu gitu kan. Nah tadi yang saya bilang tadi kan kebermanfaatan itu ya nggak mesti ternyata harus show up di depan audio orang banyak seperti itu kan. Ternyata bermanfaat itu bisa jadi dari tulisan salah satunya gitu kan. Nah, belajarnya itu dapatnya itu ya di S3 ini. Gitu ya. Itu terima kasih banyak udah difasilitasi, udah dikasih kesempatan gitu. Sama ya. Mudah-mudahan PPI juga berbangga punya lulusan-lulusan seperti Bu Feli dan para wisudawan. Sama teman-teman juga sih, semuanya berkontribusi sih, intinya seperti itu. Yang sudah berjuang, meskipun tadi itu ada saat-saat di mana down gitu, bangkit lagi gitu. Iya, kayaknya tapi kalau pengalaman S3 ini benar-benar pengalaman pendidik bener kata orang, kalau mau jadi dokter tuh emang harus siap sama up and down. Harus siap kayak gitu. Ya, ketahan bantingannya itu lebih penting gitu. Pokoknya mudah-mudahan PPI ya, WMI makin sukses. Amin, gitu kan. Siswa-siswanya juga banyak. Seperti itu. Terus kami alhamdulillah kan dibantu semuanya, fasilitasnya, terus knowledge-nya. Alhamdulillah. Ya, sukses selalu Bu Feli juga dengan ilmu, dengan karirnya makin bermanfaat. Amin. Insyaallah ya Pak, mohonannya. Bermanfaatnya itu yang utama. Ya. Baik, terima kasih banyak. Salam buat keluarga masyarakat Bengkulu menunggu kehadiran Bu Feli. Amin, insyaallah. Sehat-sehat. Oke, makasih. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat, dan tadi itu sumbangannya tentu saja fenomena bullying relasional itu bisa terjadi di mana saja gitu. Dan kita tadi sudah membincangkan gitu potensi variabel apa saja yang berkontribusi bagi bullying relasional. Mudah-mudahan makin terkurangi, kalau bisa dihilangkan sama sekali. Kalau boleh satu catatan kenapa tema ini juga sesuatu yang besar harus diselesaikan dari hal yang kecil.
Bisa dikasih contoh tuh? Iya, karena ini tadi kan termasuk bullying relasional itu kan dilihat, dipandang sebelah mata, dan dianggap itu bukan sesuatu yang diusulkan betul perilaku bullying. Padahal ternyata itu pemicu karena terus-terusan diabaikan, kemudian dianggap itu hal sepele, hal biasa dalam pergaulan untuk anak menginjak masa transisi gitu ya, anak remaja. Kemudian dia bisa melakukan hal yang lebih frontal seperti itu. Lebih frontal. Nah akhirnya berkepanjangan tadi. Betul. Makanya kalau maksudnya sebenarnya penawarnya cuma itu, maksudnya menyelesaikan bullying itu jangan dulu lihat yang parahnya gitu, yang fisiknya tampak gitu parahnya. Jadi yang kecil dulu yang diselesaikan, dari kecil dulu, terus bangun dulu masalah kecil masalah kecil-kecilnya itu. Betul. Kemudian baru yang besar. Karena nggak selesai seperti ini kan sama aja bohong. Betul. Semoga lah ya. Semoga ada manfaatnya. Harapan seperti itu. Ya yang besar-besar ya itu kan impact di luarnya ya. Itu kan fenomena gunung es. Pasti ada akarnya gitu. Akarnya yang kecil-kecil tadi itu. Iya, harapannya tuh sebenarnya nggak tahu sumbangan atau apa, saya nggak ngerti ya. Cuma harapannya tuh sumbangan ini nih memberikan ini loh sebenarnya. Salah satunya ini loh penyelesaiannya di awal. Setelah itu baru runtun ke atas. Betul. Ini early warning sistemnya di relational bullying ini tadi ya. Oke, makasih banyak sama-sama. Sumbangannya juga. Insyaallah ini menyadarkan, membuka, membelalakkan mata lah para pengelola pendidikan, orang yang perhatian di dunia pendidikan, bahwa hal-hal yang tampak sepele, tak seberapa, bisa jadi nanti bertambah dan impactnya sangat fatal di ujungnya. Makasih sekali lagi, insyaallah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, susah untuk ini ya podcastnya Pak. Makasih Bu Feli, sama-sama.